Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita semua telah diberitahu bahwasanya Al-Quran diturunkan olehnya Subhanahu wa ta'ala untuk dipahami makna-maknanya dan untuk diamalkan. Bahasa Arabnya liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ya. Oleh karenanya kita harus mengerti makna yang diinginkan oleh Allah Ta'ala sebagai mutakallim yang telah menfirmankannya. Supaya kita benar di dalam memahami makna-makna Al-Quran, maka kita dalam menafsirkannya harus pakai rujukan yang terpercaya. Yaitu rujukannya adalah sebagaimana yang kita pelajari kemarin. Yang pertama Al-Quran. Fa yufassarul Qur'anu bil Quran. Yang kedua dengan sunnah. Yang ketiga apa kemarin? Kalamus sahabah la siyama dawul ilmi minhum wal inayah bitafsir. Ya. Yang keempat apa sekarang ikhwah? Kalamu at-tabi'in. Ya, yuk dibaca siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa'alifu rahimahullahu ta'ala rabian. Kalamu tabi'in alladina iktanu bi akhwata tafsir. Kalamu tabi'ina alladina iktanu bi akhwata tafsir. Alladina Iktanau. Nunnya fathah bukan dhammah. Kenapa nunnya fathah tidak dhammah antum akhi? Ain, na'am. Nunnya adalah ainul fi'li. Ya kan? Nun pada iktana adalah ainul fi'li dan tidak membutuhkan dimunasabahkan karena fathah mau dengan siapapun, ya kan? Jadi iktanau. Terus Kalamu at-tabi'in alladina iktanau bi akhwadat tafsiri bi akhdi tafsiri anis sahabati radhiyallahu anhu li anna tabi'ina khairun nasi ba'das sahabati wa aslamun minal ahwa'i miman ba'dahu walam takun lugatun ar-rabiyatu taghayyarat kasiran fi asrihim fakanu aqrabun ila fakanu aqrabu ila sawabi aqraban ila sawabi fi fahmil. Jangan akroban, nanti nabrak. Terlalu kenceng. Akroba gitu aja.
fakanu aqraba ila sawabi ilas sawabi. ila sawabi fi fahmil Qur'ani liman ba'dahu. Yang keempat, kalam daripada para tabi'in yang mana konsisten dalam mengambil tafsir dari sahabat radhiyallahu anhu. Waalaikumsalam. Karena para tabi'in manusia terbaik setelah sahabat dan paling selamat dari hawa nafsu dari generasi sesudahnya Dibandingkan generasi sesudahnya. Dan pada masa tabi'in dan tidaklah dan tidak bahasa Arab berubah banyak pada masa mereka, maka mereka orang yang terdekat kepada kebenaran pada pemahaman Al-Quran dalam hal pemahaman Al-Quran dibandingkan masa sesudahnya. ya. Ini ikhwah, ini termasuk langkah yang kita harus tahu dalam tafsir, ya. Langkah yang kita harus mau menerima, yaitu dalam tafsirul Quran merujuk kepada kalamut tabi'in, kepada kalamut tabi'in, generasi yang datang langsung sesudah sahabat atau mereka yang bertemu dengan sahabat dalam keadaan mukmin dan meninggal di atasnya. Ya. Itu tabi'in gitu toh. Man laqiya sahabiyan mu'minan billahi wa mata ala dzalik. Gitu kan? Ya. Itu namanya apa? Namanya tabi'in. Ya, namanya tabi'in begitu, tabi'in. Namun demikian juga dalam mengambil tafsir dari tabi'in pun tidak sembarang tabi'in, ya. Beliau dijelaskan tabi'in terkhusus tabi'in yang punya iktanau, yang mempunyai iktina, yang punya spesial, ya kan? Punya perhatian, punya spesial, ya. Bukan hanya umumnya tabi'in, tapi yang iktanau, yang punya spesialis, itu kan? Jadi punya spesialis, punya perhatian lebih dalam masalah apa? Mengambil tafsir Al-Quran dari sahabat. Jadi tabi'in yang sudah pernah mengambil tafsir dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Itu ikhwah. Ini rujukan yang kita harus mau. Dan itu yang akan membuktikan juga kita ini adalah bukan membela pendapat, tapi kita adalah mencari kebenaran. Ya, kita mencari kebenaran, kan gitu. Dimana orang itu kalau dia adil, ya, tahu posisi dan tujuannya kebenaran, itu akan diberi petunjuk. Ya, akan diberi petunjuk oleh Dia Subhanahu wa taala. Yang menghalangi manusia untuk mendapatkan petunjuk itu apa? Kalau dia yang pertama udah nggak adil dulu, dia udah nggak fair, ya kan? Udah nggak transparan, nggak 50-50, kan itu. Apalagi dia apa? Tujuannya beda. Tujuannya adalah berbagai faktor yang lain, bukan mencari al-haq, ya. Tidak jujur mencari kebenaran. Itu memang lain. Itu yang menghalangi manusia dari mendapatkan hidayah, ya, mendapatkan ilmu. Kita di sini dia diberitahu, ikhwah, langkah kita harus mau merujuk ke tafsir tabi'in. Mengapa? Beberapa alasan.
Ya. Yang pertama, at-tabi'in adalah generasi setelah sahabat yang paling baik. Jadi setelah sahabat itu kan banyak generasi. Nah, generasi setelah sahabat yang paling bagus adalah generasi tabi'in, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW, adalah generasiku, kemudian generasi yang sesudahnya, kemudian generasi tabi'ut tabi'in. Ya, begitu. Di situ Nabi mengabarkan bahwasanya para tabi'in adalah sebaik-baik manusia setelah sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Itu ya ikhwah, yang pertama. Yang kedua bahasanya mereka adalah aslamu minal ahwa'i mimman ba'dahum. Generasi tabi'in pada masa tabi'in ya, sekalipun sudah ada ahwa ya, namun tidak sebanyak ahwa pada generasi yang setelahnya. Ya kan? Sekalipun ya tabi'in sudah ada ahwa, nah gitu. Apa ikhwah? Tapi sudahnya lebih banyak lagi. Maka dikatakan di sini aslamu minal ahwa mimman ba'dahum. Dibandingkan generasi sudahnya, generasi tabi'in lebih aman, lebih selamat dari ahwa. Nah, itu ikhwah. Jadi ini yang membuat kita semua dalam tafsir mau merujuk kepada tabi'in. Sebagaimana nanti akan datang beberapa contoh nama-nama tabi'in yang seyogyanya diambil ilmu tafsirnya. Yang akan datang contoh di sebentar lagi. Yang ketiga juga ikhwah, alasan bahwa kita harus merujuk ke kalam tabi'in, bahwasanya fi asrihim, pada masa tabi'in itu sekalipun bahasa Arab udah tersebar dan ada perubahan kena pengaruh orang luar, tapi belum banyak, ya kan? Lam takunil lughah arabiyah taghayyar katsiran, belum banyak berubah. Ini keistimewaan juga ya, pendorong, pengantar, pendorong wajibnya merujuk ke tafsir tabi'in. Jadi bahasa Arab, bahasa yang dengannya Al-Quran diturunkan, itu masih dengan baik dikuasai asli oleh generasi tabi'in. Kalau kita tidak hanya bahasa yang berubah, sekarang zaman sekarang udara berubah, polusi pirang-pirang piye yus beda ambekane. Udara wis polusi, air tercemar, padha wae ya. Kan itu, udah begitu kan demikian. Dhewe ngaji rong lulus wis peng-pengan ya. Dibandingke sing liyane kan sing pengan. Jadi rong lulus sing peng-pengan kan gitu. Ya zamane ngene iki kan gitu ya. Saya sering bilang kepada beberapa orang yang minta nasihat, itu kalau antum tinggal mending jangan di pondok, saya bilang gitu. Tinggal di mana kamu di sana bisa bermanfaat. Karena kamu kalau di sana itu 5 obat itu wis berguna gitu. Wis menerangi lingkungan, sudah dikerumuni oleh berbagai kalangan kan gitu. Nek di pondok sampai 5 obat makmum wae masbuk, aku bilang begitu. Jadi kurang manfaatnya kan itu kan, manfaatnya kan kurang itu, manfaatnya kan enggak seberapa gitu loh gitu. Terus bolak-balik makmum wae masbuk nah gitu.
Jadi kalau kamu enggak di sini, kamu di masyarakat, nah itu bisa manfaat. Selayaknya di desa itu 25 watt sudah senontor itu nih, senontor itu. Kalau di kota 5 watt mesak kemen kayak lampu ini sopono kan gitu ya kan gitu juga gitu. Di kota 5 juga enggak kelihatan ya kan gitu. Kita kan mencari manfaat kan itu, mencari manfaat dan memberikan manfaat. Yang penting di sana kita bisa memberikan manfaat, bisa istiqomah di dalam melaksanakan iman dan takwa, itu bagus sekali. Jadi tinggi pahala kita di sisi Dia Subhanahu wa taala. Ya, ikhwati fillah yang berbahagia, yang dirahmati olehnya Subhanahu wa taala. Ini juga di antara pendorong penentu harusnya merujuk ke kalam muttabi'in apa ya, mereka masih asli ya. Bahasanya belum berapa berubah ya, belum sehingga masih jernih. Kalau mereka berpendapat, mereka berkata, menerangkan tafsir, mereka masih memang masih menguasai bahasa Al-Qur'an, ya kan? Karena bahasanya masih belum polusi itu kan, kalau dengan udara belum tercemar itu masih asli, belum seberapa berubah. Masih ketemu aslinya sehingga bisa berpendapat dengan pendapat yang baik, pendapat yang benar. Nah itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Beda kalau udah ada ahwa, sudah ada hawa nafsu, kemudian sudah tercemar bahasa Arabnya, akhirnya apa nanti? Membela pendapatnya. Karena tabiatnya apa? Tabiatnya tiap-tiap hawa nafsu itu, tiap-tiap kelompok, apa kata Allah Ta'ala? Farihu bima indahum minal ilmi. Farihu bima indahum minal ilmi. Apa artinya? Memang mereka punya ilmu. Tapi ya ilmu alam mereka, dan mereka bangga dengan ilmu yang ada pada mereka itu, kelompok mereka. Itu masalahnya. Sehingga disitulah kita jangan merujuk kepada yang sesudahnya. Karena punya ilmu, iya, ilmu diakui oleh Dia Subhanahu wa taala kan itu. Allah berfirman, "Farihu bima indahum minal ilmi", diakui kan itu. Nah, itu justru yang bahaya. Karena mereka punya ilmu dan bangga enggak merujuk ke kalamnya pendahulu dari tabi'in apalagi sahabat, padahal bahasa mereka sudah tercemar. Udah banyak perubahan, nah kan gitu. Dan juga udah ada hawa nafsu dan sudah sering kurang jujur dalam mencari kebenaran, ya kan, dalam mencari kebenaran. Itu ya, wah. Itu yang ke berapa? Ketiga. Ya, dengan 3 alasan itu maka apa? Cukup kiranya bahwasanya tafsir Al-Qur'an kita pun di zaman ini mau merujuk kepada kalam tabi'in karena mereka aqraba ila as-shawab, tentu lebih dekat kepada kebenaran dalam memahami Al-Qur'an jika dibandingkan generasi yang sesudahnya yang sudah banyak ahwa dan juga bukan generasi terbaik, dan bahasa Arab itu kan sudah berubah dari bahasa aslinya, bahasa Al-Qur'an. Ya, yuk terus. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, idza ajma'u tabi'ina ala syai'i fala yurtabu fi kaunihi hujatan. Fa in ikhtilafau fala yakunu qawlan ba'dahum hujatan ala ba'di wala ala man ba'dahum wa yarji'u bidzalika ila lugati Qur'ani au sunati au umumi lugatil arabi au aqwali sahabati fi dzalik.
berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ketika para tabi'in bersepakat atas sesuatu dan tidak diragukan keberadaannya sebagai hujah, maka ketika mereka berselisih, tidaklah perkataan setelah mereka sebagai hujah pada selainnya, pada sebagiannya, dan tidak pada sesudah mereka. Dan kembali kepada hal tersebut kepada bahasa Quran atau sunnah atau keumuman bahasa Arab atau perkataan sahabat pada hal tersebut. Ya, ini apa ya, alasan yang keempat. Ya, alasan yang keempat, di dalam generasi kapanpun, termasuk generasi beliau abad ke-8 Hijriah, untuk mau merujuk ke kalam tabi'in dalam tafsir Al-Quran. Syekhul Islam menjelaskan di antara penguat atau pengantar agar diterima tafsir tabi'in apa ya, bahwasanya dalam hal yang at-tabi'in ajma'u. Dalam hal yang tabi'in ajma'u, mereka ijma'. Maka dalam hal yang tabi'in ajma'u, ijma' itu adalah hujjah. Hujjah, maka wajib dirujuk, wajib dijadikan pegangan, wajib jadi rujukan, wajib diambil, ya kan? Wajib kita merujuk kepada perkataan tabi'in dalam perkara yang mereka ajma'u, ya, dalam perkara yang mereka ijma', itu adalah hujjah. Jadi enggak diragukan lagi bahwa perkara setelah tabi'in berijma' dalam satu perkara, maka itu adalah hujjah, ya. Memang beda kalau dalam masalah yang mereka berselisih. Kalau dua tabi'in berselisih, maka antara keduanya tidak wajib mengambil satunya. A enggak wajib mengambil punyanya B, dan B enggak wajib mengambil punyanya A. Juga tidak wajib atas orang yang sesudahnya, kan gitu. Nah, bagaimana padahal mereka saja berbeda pendapat? Ya, maka kita mencari tarjih. Jadi apa? Tarjih. Kita apa? Tidak mencari pendapat yang lain, tetap tidak keluar dari dua pendapat dari mereka, tapi milih yang mana? Itu yang kita mesti melangkah, ya kan? Milih yang mana, itu langkah kita. Ya, tidak mencari pada yang lain lagi, tapi apa yang ada itu karena beda, kita enggak nyari yang lain, tapi mana yang benar dari antara keduanya. Nah, itu langkah kita begitu, ya. Ya, kalau sampai pun mereka berbeda pendapat, berarti memang bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang mudah, kan gitu. Mereka aja enggak mampu satu, lagi kita, maka jangan mengambil pendapat yang lain lagi. Aku ya pendapatku dewe, nah gitu ya. Jangan, nah itu. Tapi tetap kita di antara dua pendapat itu hanya saja kita mencari apa tadi? Mencari tarjih, ya kan? Dari tarjih. Tarjihnya apa di sini? Tarjihnya beliau sebutkan 4. Kalau tarjihnya 4. 1, lughatul Quran. 2, cari sunnah. 3, umumu lughatil Arab, apa tafsirnya secara umum dalam bahasa Arab, itu kan.
Nah itu. Atau mencari perkataan para sahabat. Nah itu. Itu demikian nanti langkah kita ketika menjumpai tabi'in tidak ijma tapi malahan satu sama lain ada dua atau lebih pendapat, maka kita tidak menambah pendapat tapi dari yang ada dicari mana yang kuat dengan langkah-langkah yang tadi. Ya, dengan langkah-langkah yang tadi, yang 4 itu. Ya, ke lughatul Quran, ke sunnah, lughatul sunnah itu kan, ke sunnah atau umumnya bahasa Arab walaupun bukan lughatul Quran ya. Bukan lughah apa? Lughah Quraisy ya kan? Bukan lughah Quraisy kan gitu. Tapi Arab sekitarnya juga kan gitu, umumul Arabiyah ataupun nanti apa ya Pak? Aqwalu sahabah. Ya, itu artinya ini beliau menukil kalamnya Syekhul Islam Taimiyah untuk apa? Menambah alasan wajibnya mengambil tafsir tabi'in khususnya yang pertama ketika mereka ijma. Dan enggak ijma, maka kita mencari murajihnya dari 4 langkah yang beliau sebutkan. Ya, itu. Yuk terus. Qala idzan man adalah an madahibi sahabati wal tabi'ina wa tafsirihim ila ma yukhalifu dalika kana mukhtian bidalika hal mubtadi'an wa in kana mujtahidan maghfuran lahu fatuhu. Summa qala faman khalafa qaulahum wa fasara qur'ana bi khilafi tafsirihim faqad akhta'a fi dalili wal madluli jami'an. Dan juga berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, barang siapa yang menyimpang dari manhaj sahabat dan tabi'in dan tafsir mereka kepada sesuatu yang menyelisih hal tersebut, maka sudah berbuat salah pada hal tersebut, bahkan menjadi mubtadi'. Jika mereka beristihad, mereka diampuni kesalahannya bagi mereka. Dan kemudian berkata, barang siapa yang menyelisih perkataan mereka dan menafsirkan Quran dengan khilaf, dengan sesuatu tafsiran yang salah, sungguh salah dalam pendalilan dan makna secara keseluruhan. Ya. Ini apa ikhwah? Jadi tadi yang sudah disinggung. Jadi orang zaman sesudah tabi'in, jadi sudah ada nabi membawa Al-Quran dan As-Sunnah, sudah ada aqwalus sahabah, sudah ada siapa? Aqwalu at-tabi'in. Nah begitu, maka orang tidak boleh berpaling, nggak boleh adalah, nggak boleh berpaling, nggak boleh menyimpang, nggak boleh menjauh, nggak boleh meninggalkan madhab sahabat dan tabi'in, nggak boleh meninggalkan madhab mereka dan tafsir mereka, nggak boleh meninggalkan perkataan mereka
malahan kepada perkataan yang bertentangan dengan perkataan mereka. Itu enggak boleh. Jadi orang sesudah generasi sahabat dan tabi'in, kalau mereka berpendapat dengan pendapat yang sudah ada dari sahabat dan tabi'in, itu dinamakan mukhti'an fi dzalik. Bal mubtadi'an. Nah gitu. Hanya saja bila dia orang yang mujtahid, ya diampuni kesalahannya, tapi tidak diikuti pendapatnya. Jadi diampuni kesalahannya, tapi tidak itu toleran untuk diikuti pendapatnya. Nah, gitu. Karena yang lainnya enggak mujtahid kan gitu. Maka juga beliau tambahkan juga, jadi siapapun di zaman sesudah tabi'in yang menyelisihi pendapat, menyelisih tafsir Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, menyelisih tafsir mereka, dia mengambil tafsir sahabat, tidak mengambil tafsir tabi'in, apa ikhwah? Dia telah salah, telah berbuat salah, dalilnya salah, ya madlulnya juga salah. Di dalilnya udah salah ya, sinarnya salah ya, nanti madlulnya salah. Jadi wong arep menumbuhkan tanaman pakai selain sinar matahari. Ya akhirnya yang tanamannya ya melok salah, itu kan ikut salah kan gitu, karena udah salah dalil kan itu kan, salah dalil. Nah gitu. Itu ya, demikian. Adapun untuk contohnya nanti pada babnya ya, contoh siapa tabi'innya. Sekarang kita berpindah kemana? Yang kelima ya. Ma taqta bihi minal ma'ani hasabas siyaqi litahkuma bainan nasi bima araqallahu wa qawluhu inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun wa qawluhu wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum. Yang kelima, apa yang kalimatnya sesuai dengan dari makna-makna syar'i atau lughawi. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, menafsirkan kata dalam Al-Quran, ditafsirkan kata-kata dalam Al-Quran itu adalah apa? Sesuai ma taqtadihi, sesuai konsekuensi, sesuai keputusan dan ketetapan dari kalimat-kalimat, entah itu makna kata dari makna-makna yang syar'i ataupun makna kata dari makna-makna yang lughawi, sesuai siaknya, sesuai pembahasannya, itu kan, sesuai temanya, itu kan, sesuai temanya. Ini tema apa? Nanti akan dicontohkan. Kadang memang pakai ma'ani
as-syar'iyah. Karena emang siaknya begitu. Kadang pakai ma'ani al-lughawiyah, memang siaknya begitu, memang temanya demikian. Nah gitu. Jadi di sini intinya hasaba siyak itu untuk menentukan kadang ma'ani syar'iyah, kadang ma'ani lughawiyah itu sesuai siaknya, sesuai konteksnya, ya, sesuai tema yang dibahas. Nah begitu. Intinya memahami makna kata itu tidak keluar dari ma'ani asy-syar'iyyah atau ma'ani al-lughawiyah. Maka pakai lugu itu syar'i itu sesuai siaknya. Itu ini apa yang kelima ya. Yang kelima ini memahami makna-makna ayat, makna-makna lafaz-lafaz Al-Qur'an itu difahami dari apa ya? Dari makna-makna kalimat secara syar'iyah atau secara lughawiyahnya. Yuk terus. Antara manusia dengan apa-apa yang Allah mau. Dan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami menjadikannya Quran berbahasa Arab agar kalian memahaminya. Dan firman Allah Ta'ala, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya untuk menjelaskan kepada mereka. Terus Fa'in ikhtilafan makna asy-syar'iyyu wal lughawiyyu wahida bima yaqtadihi asy-syar'iyyu. Li'anna al-Qur'ana nazala li bayani syar'i la li bayani lughati. Illa an yakuna hunaka dalilun yatarajjahu bihi al-makna al-lughawiyyu fa yuqadu bihi. Maka jika terdapat perbedaan makna syar'i dan lughawi, diambil dengan apa-apa yang sesuai dengan makna syar'i. Karena Al-Quran turun untuk menjelaskan syar'i, tidak untuk menjelaskan lugha, kecuali jika di sana terdapat dalil yang menguatkan dengannya makna lughawi, maka diambil dalil tersebut. itu ya. Terus sekarang contohnya. Mitalu makhtilafa fihi al-ma'aniyani ma'layani wa Kuddima syar'iyyu qauluhu ta'ala fil munafiqina a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tusalli 'ala ahadin minhum mata abada. As-salatu fil lughati ad-du'a'u wa fi syar'i huna al-wuqufu 'ala al-mayyiti lid-du'a'i lahu bi sifatin makhsusatin. Fa yuqaddamu al-makna syar'i li annahu al-maqsudu lil mutakallimi al-mahhudu al-mahmudu lil
al-muqatab wa amma man'u man'u ad-du'a lahum ala wajhi itlaqi famin dalilin akhar. Contoh dari apa-apa yang di dalamnya terdapat perbedaan, dua makna yang berbeda, maka didahulukan yang makna syar'i. Bagaimana firman Allah Ta'ala tentang orang-orang munafik, janganlah kamu mensolati salah satu di antara mereka jika mati. Pasolat makna solat di dalam bahasa adalah doa, dan di dalam syar'i di syariat di sana adalah al-wuquf, berdiri. Berdiri kepada mayat untuk mendoakan baginya dengan sifat yang khusus dan dikhususkan. Maka didahulukan makna syar'i karena bahwasanya maksud pembicara diketahui kepada yang diajak bicara. Dan adapun larangan doa bagi mereka dari segi pemutlakan, maka dibutuhkan dari dalil lain. Satu lagi biar jelas. Satu lagi yang didahulukan bahasa biar jelas ya. Disinterake gampang. Wa mithalu maktirafatin fihi al-ma'nayani wa qudima fihi al-lughawiyyu bid-dalili. Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Fal muradu bis salati huna ad-du'a'u bidalili ma rawahu Muslim an Abdillah bin Abi Awfa qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi shadaqati qaumin shada alaihim fatahu abi bi shadaqatihi faqala Allahumma shalla ala alihi abi Awfa wa amthilatu ma ittafaqa fihi al-ma'nayani asy-syar'i wal lughawiyyi kathiratun kasamai wal ardi wa sidqi wal kadhibi wal ajari wal insani. Dan contoh apa-apa yang dua maknanya berbeda, maka didahulukan
dan didahulukan di dalamnya makna lugah berdasarkan dalil dari firman Allah Ta'ala, ambillah harta-harta mereka untuk sedekah kamu mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengannya dan berdoalah atas mereka. Maka maksud sholat di sini adalah doa. Dan doakanlah mereka, jangan atas mereka ya. Dan doakanlah mereka gitu aja. Sebetulnya Allah kan, Allah itu kalau sholat Allah, kalau doa lahum. Kalau doa Allah nanti artinya lain lagi nih. Ya, di as-sholah Allah bermakna ad-doa lahu gitu ya. Jadi kalau doa dan doakanlah mereka gitu aja. Terus pakai atas ya, nanti malah bingung nanti. Nanti ada yang salah paham nanti. Maka maksud dari sholat di sini adalah doa dengan dalil yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Abi Aufa. Beliau berkata, dulu Nabi Muhammad SAW jika dikirimi sedekah kaumnya, beliau mendoakan mereka. Maka ayahku mendatangi beliau dengan sedekahnya, lalu beliau berkata, mendoakan, ya Allah, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Yaitu doa. Jadi Allahumma sholli ala Abi Aufa itu apa? Nabi mendoakan, Allahumma sholli itu mendoakan. Itu kan bukan Abu Aufa suruh terlentang terus Nabi mau sholatkan kan enggak. Itu. Ya. Itu maksudnya gitu ya. Jadi contoh ini dua contoh. Jadi yang pertama pakai makna syar'i. Kalau sekarang pakai makna lugawi karena siyak dan ada dalilnya itu kan gitu. Maksudnya begitu ya. Yaitu ikhwah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang kelima termasuk juga rujukan ikhwah ya di dalam menafsirkan Al-Qur'an Al-Karim ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu merujuk kepada makna kalimat. Ya, makna kalimat. Makna kalimatnya secara syar'i ataupun secara lughawi sesuai siyak. Tentang hal ini adalah rujukan di dalam tafsir Al-Qur'an sebagaimana dalil-dalil yang beliau sebutkan di bawah ini. Yang pertama seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah. Ya gitu. Itu ikhwah. Bima araqallah, dengan apa yang telah Allah perlihatkan kepada kamu, kan gitu. Dipakai nanti makna lughah. Tapi harus hati-hati. Jangan sampai kitanya enggak paham atau kitanya masih tertutup kan begitu. Oleh karenanya sebelum kita nanti mengamalkan ini, mau menafsirkan dengan makna kalimat, karena itu dari apa yang diperlihatkan oleh Allah. Nah, supaya kelihatan, gitu. Kita harus apa? Kita harus membuka penghalang dulu. Apa yang menghalang antara kita dan kebenaran. Dibuka dengan cara apa? Dengan cara istighfar. Ya kan, kita istighfar.
kita istighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita kan sini mau memahami secara makna kalimat, bukan sebagaimana telah lalu dengan Al-Qur'an, dengan ditafsir dengan Al-Qur'an atau dengan sunnah, dengan kalam sahabat, dengan kalam tapi ini kan enggak, ini dengan makna kalimat. Nah ini kalau terhalang kan nanti salah ya kan, enggak sampai kan gitu. Jadi mobilnya anyar ning dalane orang gronjal, enek wong mantu. Dalane tutup. Ini kan ya iki ngartekan piye lah wong dalane wong mantu. Nah, jadi istighfar dulu. Biar ikune sampai Inggris nanti baru dibahas. Hilangkan dulu penghalang yang ditabrak. Nanti istighfar dulu, taubat kan itu. Nanti untuk menemukan bima Allah, ya kan itu. Itu yang pertama ikhwah. Yang kedua dalilnya bahwa kita bahasanya tafsir Al-Qur'an ya. Dalam menafsir Al-Qur'an itu dengan konsekuensi makna kalimat ikhwah. Dalilnya sebagaimana firman-Nya Allah dalam surat apa itu? Az-Zukhruf ayat 3 yang kita singgung kemarin ya. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Nah gitu. Sini dia Subhanahu wa taala mengabarkan dan menyampaikan kepada kita semua bahwa Al-Qur'an Allah taala turunkan, dia taala jadikan Al-Qur'an itu berbahasa Arab, maka menunjukkan dengan makna lughah, dengan makna kalimat, dengan makna kalimat, entah itu kalimat syar'i, entah kalimat lughawi, dengan makna kalimat, maka itu bisa faham karena kata detail apa? Diturunkannya Al-Qur'an dan dijadikannya oleh Allah berbahasa Arab, berarti dengan muqtadha kalimat, ya kan? Muqtadha kalimat itu bisa paham karena la'allakum ta'qilun, supaya kalian paham. Itu dalilnya bahwa dalam tafsirul Quran itu di antara rujukannya apa? Muqtadha kalimat. Entah itu ma'ani syar'iyah, entah ma'ani lughawiyah. Nah itu. Demikian juga atau kemarin kita singgung kemarin ya, ini tafsir yang benar. Ini ja'alna bermakna apa kemarin? Sayyarna. Ya. Bukan khalaqna. Karena di sini apa? Dua maf'ulun bih, bukan satu maf'ulun bih. Memang ja'ala itu beberapa makna, ya kan? Ja'ala bisa bermakna mulai. Ya enggak? Kapan? Ketika ja'ala itu saudara kana. Saudara kana. Kapan ja'ala saudara kana? Ketika khobarnya jumlah fi'liyah, fi'luha mudhari'. Ya kan? Itu nanti ja'ala saudara kana artinya mulai, af'alus syuru', ya kan? Af'alus syuru'. Ada ja'ala bimana khalaqa. Kapan? Bila ja'ala ini satu maf'ulun bi, seperti firman-Nya Allah, wa ja'alaz zulumati wan nur. Wa ja'alaz zulumati wan nur, ini mana ja'ala khalaqa. Dia ta'ala menciptakan az-zulumati wan nur. Adapun ketika dua maf'ulun bih, maka ja'ala bermakna apa ya kawan? Sayyarna. Sayyarna menjadikan. Nah itu.
menjadikan. Bukan apa? Menciptakan. Bukan bermakna menciptakan. Ya, ikhwah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah itu. Nanti kita harus kuat ini membela pendapat yang betul. Bahwasanya di sini ja'alna bimana sayyarna, bahwasanya Qur'anan adalah maf'ulun bih yang kedua. Kan gitu. Ada yang menyangkal nanti, yang betul itu enggak. Yang betul itu adalah satu, Qur'anan adalah hal. Alasannya ini gitu. Jadi kamu bisa membantah itu, bisa meluruskan. Loh memang dulu Al-Qur'an enggak bahasa Arab, terus diganti bahasa Arab gitu, kok soyarna gitu misalnya. Ya kan? Itu mereka nanti bisa dijawab itu. Bisa dijawab. Itu salah paham jelas, tidak benar seperti itu kan gitu. Walaupun dulu Al-Qur'an enggak berbahasa selain Arab. Ya kan? Walaupun dulu Al-Qur'an enggak berbahasa selain Arab, tetap tidak mengapa dikatakan soyarna, itu kan? Kami menjadikannya berbahasa Arab. Itu enggak harus begitu. Misalnya seperti firman-Nya Allah, wa ja'alnal laila libasa. Itu kan? Wa ja'alnal laila libasa. Apakah sebelum dijadikan itu nanti juga begitu? Pakaian bukan malam bukan? Pakaian nanti kan itu. Ya enggak begitu juga kan, enggak demikian. Nah, sama begitu tetap ya didatang menjadikan malam itu sebagai pakaian. Nah, jadi maknanya gitu. Jadi maknanya demikian. Ikhwah rahimani rahimakumullah ya. Jadi itu yang kedua dalilnya ya. Yang ketiga apa dalilnya? Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Ini jelas ya, untuk dengan bahasa itu untuk memahamkan atau menunjukkan ya memang tujuannya paham, maka situ paham dengan muqtadha kalimat. Nah, sekarang contoh. Nah, ini memakai ma'ani lughawi dan syar'i. Nah, bagaimana kalau berbeda? Pakai yang mana? Gitu kan? Jawabannya apa tadi di depan? Kalau berbeda antara makna syar'i dan lughawi, pada asalnya diambil makna syar'i karena Al-Qur'an itu datang untuk menjelaskan syar'i, bukan menjelaskan lughah. Kecuali ada dalil yang di situ maksudnya adalah makna lughah. Jadi kalau enggak ada dalil enggak boleh pakai lughah. Itu ya. Hukum asal pakai apa? Makna syar'i. Contoh yang didahulukan makna syar'i. Misalnya kata salat. Wala tusolli ala. Wala tusolli ala. Kata tusolli ala, sholla ala. Sholla itu maknanya beda antara syar'i dan lughawi. Kata sholla dalam lughawi adalah doa. Sedangkan dalam syar'i sholla ala adalah sholat jenazah. Berdiri di hadapan mayit mendoakannya dengan cara yang
khusus berapa takbir? 4 takbir. Itu kan dengan 4 takbir. Nah, di sini dalam ayat wala tusolli ala ahadin minhum mata abada, ini tentang apa? Tentang orang munafik. Tentang orang munafik. Orang munafik yang meninggal dunia. Itu Nabi dilarang oleh Allah wala tusolli ala ahadin minhum. Nah, ini berarti larangan sholat apa larangan mendoakan? Nah, itu di sini dibawa fayuqaddamul makna syar'i. Di sini didahulukan makna syar'i. Kenapa? Iya, karena makna syar'i itulah al-maqsudu lil mutakallim. Makna syar'i itulah yang diinginkan oleh Allah. Memang dia telah berfirman itu untuk makna syar'i, dan di sini itulah yang difahami oleh mukhatab, oleh kita-kita yang diajak bicara oleh Al-Qur'an. Di sini memang makna syar'i itu larangan salat. Loh, kalau larangan salat berarti boleh dong mendoakan. Kan larangan salat itu yang dilarangkan menyolatkan orang munafik yang meninggal di atas nifaknya. Orang munafik yang nifaknya dibawa sampai mati, itu kan jangan disolatkan. Kamu jangan menyolatkan kan gitu. Kamu jangan menyolatkan kan gitu. Berarti kalau mendoakan, ya kalau mendoakan ayat ini nggak melarang. Karena jadi yang melarang adalah menyolatkan. Adapun mendoakan juga dilarang, tapi dari dalil yang lain. Min famin dalilin akhor, yaitu ikhwah dari dalil yang lain. Seperti firman-Nya Allah, maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba. Ya, gitu. Kemudian yang kedua ikhwah yang didahulukan mana apa? Lughawi, seperti pada ayat khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Sini wa sholli alaihim juga itu kan, wa sholli alaihim kan gitu, wa sholli alaihim. Nah gitu. Nah, di sini sholli alaihim maknanya di sini adalah makna lughawi, bukan makna syar'i. Bukan kalau ada orang yang datang membayar sedekah, membayar zakat disolatkan, ya bukan gitu, tapi didoakan. Itu mana sholli alaihim didoakan. Nah itu ini ada didoakan. Ini kan sama-sama sholli ala, ya kan? Tapi kan ada perbedaan makna syar'i dan lughawi ini. Ya gitu tadi, ya memakai sesuai siyak, dan di hukum asalnya apa? Makna syar'i, ya kan gitu. Kepada makna lughawi ketika ada dalil, dan di sini ada dalilnya bahwa maksudnya adalah doa bukan mensolatkannya. Bukan mensolatkannya. Seperti dalam riwayat Muslim dari hadis Abdullah bin Abi Aufa, bahwasanya Nabi SAW dahulu didatangkan kepada beliau sedekah suatu kaum, maka beliau sholla alaihim. Lalu bapakku datang kepada Nabi. Saya bapakku itu Abu Abdullah, ya kan, Abu Abdullah datang bawa sedekah. Nabi mendoakan Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Loh, bapakku kok Abi Aufa bukan Abi Abdillah? Ya karena Aufa itu dengan Abdullah
saudara kan itu ya kan. Ya kan saudara. Yang cerita Abdullah tapi bapaknya itu kunyahnya Abu Aufa kan barpe Aufa kan itu. Tapi yang cerita Abdullah kan itu datang bapakku tapi kok Al Abi Aufa kan memang itu saudara cuman bapaknya dikunyai Abu Aufa kan gitu ya kan gitu. Di sini Allahumma sholli ala Abi Aufa gitu. Itu doanya. Di doanya juga itu ya gitu. Nanti kita kalau menerima juga doanya itu. Doanya apa tadi? Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala ali fulan. Itu kan? Itu doanya begitu. Doanya itu ya, kalau kita menerima apa? Sedekah ya, menerima kiriman zakat ya kan? Sedekah kita doanya begitu. Allahumma sholli alaihi. Nah gitu. Allahumma sholli ala ali siapa kan gitu. Ini zakat didoakan begitu. Itu perintah dari Allah Ta'ala, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Jadi sholli alaihim itu doa. Allahumma sholli alaihi itu doa, ya kan? Sholawat ya? Hah? Sholawat. Bacaan sholawat itu. Doa. Doa kan? Mana Allahumma sholli alaihi? Berikan doa. Berikanlah doa kepada. Ya, sholawat sama sholat kan satu kata. Ya dari sholat sama kan. Nah, ya jadi masalah apa makna sholat alaihi dan apa makna sholawat alaihi? Ya sama maknanya. Makna sholat alaihi ya sholawat alaihi. Apa maknanya? Itu yang penting udah tahu apa maknanya. Itu yang tahu maknanya apa maknanya. Ini doa yang agung ini, doa yang mulia. Jangan kok doanya kayak gitu apa sih? Nah, gitu. Ini doa yang bagus sekali. Jadi doa yang diperintah oleh Al-Qur'an. Doanya Allahumma sholli alaihi. Nah, gitu. Apa doanya? Ya Allah sholawatlah kepadanya. Kan gitu kan? Ya Allah sholawatlah kepadanya. Ya Allah sholawatlah di sini. Ya Allah sholawatlah kepada keluarga Abi Aufa. Apa artinya Allah sholawat kepadanya? Apa artinya Allah sholawat? Kan ya Allah sholawatlah itu kan. Allahumma sholli. Ya Allah sholawatlah. Itu kan. Ya Allah sholawatlah kepada Ali Abi Aufa. Apa artinya? Ya. Artinya ya Allah sebut-sebutlah dia. Puji-pujilah dia. Sebutlah kebaikannya di kalangan makhluk atas sana, di kalangan para malaikat itu maknanya Allahumma sholli alaihi. Nah, itu ya, itu maknanya begitu. Gimana doa kayak gitu? Kamu senang nggak doa kayak gitu? Hah? Ini untuk ya siapa saja ya. Maksudnya khusus setelah memberikan sedekah atau kita misalnya teringat kebaikan seorang kita doa seperti itu. Ini yang emasnya gini ya kan, ya kan. Artinya kalau untuk menerima sedekah doanya ini, gitu ya, itu doanya ini, nah gitu. Dan itu maknanya itu maknanya. Gitu. Jadi kita itu harus bangga kalau kita dikenal di langit gitu loh. Ya kan? Jangan nggak percaya lah krungu dhewe. Aja nunggu krungu dhewe wis cukup, yang penting ada dalilnya. Kayak tadi ya saya ngomong tadi itu kan. Tadi jam 4 lebih berapa tadi? Jam 4 lebih sedikit ya mungkin ya. Jam 4:04 tadi kan ngobrol-ngobrol di orang itu. Saya tanya ke teman yang sudah datang. Ini ada matahari enggak? Ada.
Kamu tahu? Tahu. Mana? Bingung kitanya. Tahu piye? Oh iya gak kelihatan ini. Kamu yakin gak ada matahari? Yakin. Kok yakin itu kenapa? Bingung jawabnya gitu. Artinya yakin kenapa ada dalilnya, kan gitu. Enggak harus melihat, tapi yakin ada karena pakai dalilnya apa? Sinarnya ini kan matahari toh, kan gitu ya kan itu. Ini kan sinar matahari, jadi enggak harus melihat. Kok ada sinar kayak gini di mana sama semua? Ini matahari jelas. Enggak ragu, enggak sanksi. Enggak harus melihat, yakin masih ada matahari kan gitu. Kita tentang nanti setelah mati ada kehidupan setelah kematian. Allah nyoba tak mati sih rasa ngono kan itu. Jadi cukup kita itu yakin dengan dalil dan usahakan kita yakin ada kehidupan setelah kematian sesuai amal-amal manusia, seperti yakin kita ada matahari tapi hanya dengan cahaya. Nah, sampai harus yakin dengan dalil. Nah, itu makanya itu hikmahnya mendung ning padang. Kuwi ono faedahe penting sekali. Mulai mendung padang kok takok ngono kuwi karo kanca-kanca ya. Iya sing ngene ora? Ngono lho memaham kayak gitu. Ya kan? Biar yakin, enggak memandang pun yakin ini ada matahari. Juga sama kita enggak usah nunggu mati, yakin ada al-jaza alal amal. Kenapa ada dalilnya? Cuman matahari dipandang dengan mata kepala, ini dalilnya pakai dengan mata hati, sunnah Rasul dan qaulu ta'ala. Itu sudah sama gamblang kayak kita enggak nampak matahari tapi sinarnya jelas. Lek wong buta piye? Ya padha, wong buta kon nganggo keterangan. Keterangan piye? Kon jemur kelambi sing teles, engko garing apa ora kan itu. Oh, berarti kan oh iya, ini dalil itu namanya burhan, adanya matahari kan itu kan demikian. Nah, itu. Ya rahimani wa rahimakumullah. Ini juga demikian juga ini sudah yakin. Jangan nyoba sik tak munggah sik. Ning kono anak selawat apa ora? Sudah cukup ini sudah dalil sahih Muslim. Allahumma sholli ala ali abi Aufa, sudah jelas kita dengan mata hati yakin ya, tentu itu yang utama, itu yang baik. Itulah ya na'am begitu. Ya ini yang kita bahas berarti selesai. Ya. Nanti juga akan datang di sini beberapa contoh yang lain. As-sama itu nanti kadang lughawi, kadang syar'i. A'aming tumang fis sama itu apa? Apa sama itu? Asama kalau secara apa? Secara lughah artinya ulu. Secara lughah ulu ya kan? Artinya tinggi, ya kan itu kan? Tinggi. Kalau secara syar'i nanti artinya bangunan langit, atap bagi bumi, atap yang terjaga, kan gitu. Maka kalau a'aming tumang fis sama, maka sini makna lughawi. Ya kan? Fil ulu, bukan Allah di dalam langit. Fil ulu itu ya kan? Fil ulu ini lughawi itu. Kalau maunya syar'i bermakna atap, fi-nya harus dimaknai ala, fi bermakna ala. Kalau fi tetap fi, maka asamanya bermakna lughawi, ulu, gitu ya. Nah, itu antara lughawi dan syar'i demikian. Kita harus memahamkan siaknya bagaimana, ya kan? Khasbah sih siaknya begitu ya. Itu mungkin begitu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.